Mari kita berdoa. Mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Membacanya dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan perlengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus yang Kau taruh dalam hati kami untuk bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Biar setiap kami boleh pulang dengan sukacita karena ada firman Allah yang menaungi kami, dimateraikan dalam hati kami, dan hidup kami terus bertumbuh dalam anugerah-Nya, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama kami. Tolong kami semua, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, supaya dia juga boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini semua wajahnya semangat dan menyala karena panas. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Kita membacanya bersama-sama karena hanya 5 ayat saja. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apakah suara saya terdengar ke belakang? Kedengarannya? Nggak dengar kan? Saya tidak mengeluarkan suara kan. Saudara, ada satu kisah. Seorang ibu yang sangat senang berkebun. Saking senangnya di rumahnya penuh dengan bunga. Seperti lagu itu. Ya. Sampai di rumahnya pun dikelilingi oleh bunga, di jendelanya pun ditaruhnya bunga. Ini bunga bukan cabai ya, atau tomat. Walaupun cabai dan tomat berbunga. Satu hari dia menaruh 2 pot bunga di persis dekat jendela rumahnya. Kedua-duanya mendapat sinar matahari yang jelas sekali, cukup, dan ditaruh di tempat yang sama berdampingan. Tiap hari dia merawat bunga itu. Tapi ada satu perbedaan, saudara. Pot pertama dia siram setiap hari, dan setiap kali dia berjumpa setelah dia siram, kalau daunnya basah dia lap sampai kering, lalu diajak ngomong, saudara. Ohayo gozaimasu. Kyo ii tenki desu ne. Dou desu ka? Gohan tabeta? Osokuji wa seki shinai desu ne. Dia ajak ngomong bunga itu. Tapi yang satu dia kurang perhatikan, boro-boro diajak ngobrol. Dipandang pun tidak, apalagi disiram. Bahkan kadangkala banyak waktu dia tidak disiram karena ibu ini lupa karena nonton film Korea. Dan tahukah Anda dan bisakah saudara menebak bunga mana yang subur dan berbunga lebat?
Tentu saja pot yang pertama bukan? Sedangkan pot yang kedua layu, kering, bahkan daunnya rontok satu persatu. Melihat itu, anaknya yang bernama Ronggur itu satu hari bertanya kepada mamanya, "Mak, kenapa bunga itu satu tumbuh cantik, yang satunya lagi nyaris mati?" Dengan enteng sambil menggunting kukunya, ibu itu berkata, "Yang satu ku rawat baik-baik, yang satu lagi ya numpang hidup aja." Anaknya bingung tapi tak berani menanyakannya, karena dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama, itu tandanya agresi militer yang kedua. Tapi dia mengerti, saudara, dan dia mencatat dalam buku hariannya. Dia menulis dalam buku hariannya, anak itu. Dia berkata, begitu jugalah hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memelihara dengan sempurna, tak pernah dia melupakannya. Tapi seringkali yang dipeliharanya tidak bertumbuh sesuai dengan standarnya. Saudara, gambaran dua bunga itu juga adalah gambaran kita. Tentu saja ibu ini bukan tidak peduli, tetapi dia memberikan asupan yang sama, hanya perhatiannya mungkin berbeda menurut bunga itu. Tetapi saudara, berkat Tuhan tidak pernah datang secara otomatis. Berkat Tuhan selalu datang berdasarkan respon cara hidup kita. Nah, bicara tentang berkat Tuhan, saudara, teks ini tidak spesifik berkata berkat Tuhan itu adalah mendapat ini dan mendapat itu. Karena bagi kita, dan bagi pemahaman kita, berkat Tuhan yang kita maksud hari ini bukanlah Anda jadi kaya atau jadi miskin, Anda dipenuhi semua doa-doanya atau tidak dipenuhi doa-doanya. Bagi kita, berkat Tuhan dalam konteks Alkitab adalah pattern, pola, dan hidup yang bertanggung jawab. Coba perhatikan teks ini. Saudara, teks ini dimulai dengan kata "dan akhirnya". Seolah-olah Petrus mau mengakhiri bagian itu setelah dia menjelaskan segala sesuatu dengan demikian detailnya, panjangnya, lebarnya, dan begitu dalamnya dia memberikan pengertian itu. Dan dia berkata, pada akhirnya, saudara-saudara, hendaklah. Nah, jadi dia menutup dengan sebuah panggilan, sebuah pernyataan untuk kita bisa mengerti sekarang konsekuensi dari pemahaman yang dia paparkan. Apa saja itu? Saya mengambil satu ayat saja. Dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-21. Kalau kita sudah membaca di pasal yang pertama, kedua, lalu dia memberitakan di pasal yang kedua tentang Kristus yang menderita itu, lalu itu kemudian dijadikan pattern, pola, teladan kita, di ayat 21 berkata sama-sama, kita baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara perhatikan istilah teladan di situ, hupoframon, underwriting, maksudnya apa itu? Seperti seorang ayah mengajarkan anaknya menulis dengan cara tulis seperti ini, garis pertama dari atas ke bawah. Oke, ikut, buat. Anak itu mengikuti. Itu arti teladan. Jadi Kristus meninggalkan satu demi satu perbuatan, tindakan, perkataan, keputusan untuk diikuti oleh setiap orang Kristen. Saudara, lalu di akhir ayat yang ke-8 dia berkata, pada akhirnya, setelah kamu memahami bagaimana hidup sebagai hamba Allah, setelah kamu memahami penderitaan Kristus, setelah kamu mengerti bahwa Kristus adalah penjuru, batu penjuru kita, setelah kamu mengerti bahwa kamu berada, memiliki, dan memahami bahwa kamu punya pengharapan, iman, dan kasih Kristus itu ada padamu. Kalau kita mengerti ini, kita tidak lagi bertanya apakah aku diberkati atau tidak. You are most blessed person in the universe. Kita adalah orang yang diberkati. Amin. Kenapa? Karena Kristus memanggil kita melalui penderitaan dan kematiannya. Nah saudara,
Nah, dalam pengertian itu kita memahami teks ini bahwa orang yang diberkati Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan itu polanya seperti apa? Cirinya seperti apa? Nah, ini menarik. Maka Tuhan memperhatikan orang yang benar dan menentang orang yang berbuat jahat. Maka hari ini mari kita belajar beberapa hal penting bagaimana sebenarnya hidup orang yang diberkati itu. Apakah dia kaya raya? Apakah dia hidupnya tidak pernah susah? Saudara, mari kita lihat. Hidup yang diberkati Tuhan itu yang pertama, Petrus memberikan patternnya. Cirinya, orang yang diberkati itu adalah dia hidup bisa berelasi dengan orang lain, dia hidup bisa berdampingan, tapi bukan hanya itu. Dia bisa hidup di dalam kesatuan hati. Hidup bersama-sama itu bukan tanda kesatuan hati. Kesatuan hati di antara orang yang percaya itu jauh lebih sulit didapatkan daripada kesatuan hati dengan orang yang tidak percaya. Karena Anda bisa saja menerima orang lain secara profesional kan? Betul enggak? Walaupun Anda enggak suka kan? Betul? Bisa saja. Coba kalau dokter, apakah dokter itu kenal Anda secara pribadi, baru dia mau memeriksa Anda? Dia akan menerima siapa saja. Itu namanya penerimaan profesional kan? Tapi yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini adalah kesatuan hati yang telah diberikan Kristus dan menjadi pattern dari hidup orang yang diberkati Tuhan. Ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu pasti dia bisa bersatu hati dengan sesamanya. Saudara, ada kerumitan sebenarnya ayat ini. Walaupun ayat ini dijelaskan dengan sederhana. Kerumitannya apa? Ketika kita membutuhkan ayat ini, kita tidak bisa menemukannya. Kita tidak mencarinya. Ketika kita tidak membutuhkannya, kita juga tidak memperhatikannya. Betul enggak? Karena kita anggap tidak penting nih. Apalagi selama hidup kita baik-baik saja. Selama hubungan kita dengan sesama kita baik-baik saja, kita cenderung mengabaikan ayat ini. Lagi pula, logikanya, rasionya adalah kalau hubungan saya baik-baik saja dengan sesama saya, mengapa saya harus melakukan apa yang disuruh ini? Kan saya sudah sehati begitu ya. Tapi Rasul Petrus memberikan 5 seruan saudara-saudara dalam kehidupan yang bersatu hati ini. Mari kita lihat sama-sama dengan cepat saja. Di ayat yang ke-8, pada akhirnya kita harus punya pola hidup yang berbeda dari dunia ini. Karena kita adalah diberkati, bukan? Yang pertama, secara harafiah dikatakan hidup rukun satu sama lain. Saudara, hidup rukun susah nggak sih? Susah nggak sih? Susah ya? Susah nggak? Kalau nggak susah, Paulus nggak akan ingatkan Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya. Itu juga dalam 5 aspek. Nanti silakan cek ayat itu. Dia mengatakan harusnya orang yang hidup dalam kesatuan hati itu cirinya adalah dia bisa rukun dengan orang lain. Rukun berarti bukan selalu tidak ada permasalahan, tidak pernah bertengkar. Saya khawatir rukunnya karena apa itu ya? Di Indonesia kita sangat familiar dengan istilah rukun. Karena ada rukun tetangga, ada rukun warga. Walaupun warga dan tetangga tidak selalu rukun. Untuk menjaga kerukunannya dipilihlah ketua rukun, Pak RT dan Pak RW. Walaupun makna RW di daerah tertentu berbeda ya. Itu sejenis makanan bukan? Tetapi saudara, yang dimaksudkan oleh Petrus adalah dia tidak memanggil kita untuk selalu sepakat dengan sesama kita. Karena kita berbeda kan? Saya badannya agak, ya, Anda kurus kan? Tetapi apakah kita harus selalu sama? Ada yang berkata, olahraga Pak, berenang, supaya kurus. Ikan paus kok nggak kurus-kurus? Dia berenang, dia tidur, dia nginap di situ.
Tidak kurus-kurus dia. Dia tidak memanggil kita untuk sepakat dengan segala hal. Kita bisa tidak sepakat dengan segala hal. Itu tidak mungkin dan juga tidak kita inginkan bahkan. Di dalam gereja kita bisa jadi tidak sependapat tentang banyak hal. Kita bisa jadi berdebat, apalagi kalau di gereja sudah mulai ada pandangan-pandangan nanti siapa yang akan kita pilih dalam pemilu yang akan datang. Nah, itu kan menimbulkan pertengkaran kan? Karena pasti ada yang berbeda kan pilihannya. Di mana kita harus menyekolahkan anak kita? Gaya berpakaian apa yang pantas dan layak diterima? Gaya ibadah seperti apa yang harus kita gunakan di dalam ibadah kita? Angkat tangan kah? Angkat kaki kah? Pulang berarti kalau begitu. Musik yang kita dengarkan seperti apa? Buku yang kita baca seperti apa? Kita bisa berdebat tentang hal itu. Tetapi saudara, kalau kita mau daftarkan hal-hal yang kita tidak sepakati, ada banyak. Nah, tetapi Petrus mengerti itu, karena di antara murid-murid juga terjadi banyak ketidaksepakatan. Mereka bahkan bertengkar siapa yang mau di kanan dan di kirinya Yesus, bukan? Mereka bahkan berebut untuk menjadi yang nomor satu, menjadi tuan. Kita bisa tidak sependapat dalam segala hal, itu tidak masalah. Karena memang kita berbeda. Di gereja mula-mula mereka bahkan berselisih saudara tentang makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tentang bagaimana memelihara sabat sebagai orang Yahudi yang telah Kristen. Tentang seharusnya Kristen itu vegetarianisme atau makan daging. Saudara, tentang hari-hari yang mana yang harus kita rayakan. Tentang apakah minum anggur boleh? Kalau di kalangan orang Batak, makan darah boleh enggak? Memang orang Batak Dracula ya. Perselisihan di gereja bukan hal baru, bukan? Sejarah gereja ditulis dengan tinta darah, bukan tinta emas. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi di gereja. Kita tidak selalu harus berpikir sama atau bertindak sama dalam gereja. Tetapi kita harus berpikiran yang sama. Ketika kita bicara tentang pikiran di dalam Kristus, maka kita nggak boleh beda. Kalau Anda punya pikiran Kristus, saya punya pikiran Kristus, apapun perbedaan kita tidak akan memisahkan kita. Amin. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Dia berkata, bahkan Paulus mengingatkan kita dalam istilah Filipi, menggunakan istilah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gereja adalah tubuh Kristus, bukan? Dan di dalam Kristus, serta dengan kuasanya, dia bangkit melampaui hal-hal yang memecah belah kita. Hanya karena warna kulit, preferensi warna, preferensi selera, dan bahkan hal-hal yang remeh tadi. Di dalam Kristus kita memiliki kesatuan yang melampaui isu-isu sekunder. Karena isu kita yang paling utama adalah isu primer, yaitu apakah engkau percaya Kristus atau tidak. Ketika Anda percaya Kristus, saya percaya Kristus. Engkau percaya bahwa Allah itu adalah Esa. Engkau percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam Trinitarian. Allah Tritunggal yang Esa itu. Engkau percaya bahwa keselamatan hanya karena anugerah Allah. Engkau percaya bahwa sekali selamat tidak akan binasa. Tidak akan hilang keselamatan itu. Engkau percaya bahwa ada surga yang menantikan orang yang percaya. Engkau percaya akan kekudusan hidup, pembenaran oleh Kristus. Maka apa yang dapat memisahkan kita dari sesama kita? Amin. Itu sebab gereja ini gereja interdenominasi yang tidak disatukan oleh budaya. Karena budaya adalah hasil cipta manusia. Tapi kita disatukan oleh Injil dan kebenarannya. Saudara, kita dapat berselisih pendapat tentang banyak hal, tapi bisa tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Itu bukan munafik, saudara. Tetapi kalau kedua-duanya tetap fokus kepada Kristus, kita bisa hidup rukun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita di tempat ini? Bisa hidup rukun? Ada yang berkata gini, aduh saya senang Pak di G3,
Karena kalau saya ada apa-apa, bukan orang tua saya duluan datang. Teman satu gerejaku yang duluan datang. Betul? Lalu saya tanya, kau kenapa ke gereja? Kalau aku mati nggak ada yang kuburkan aku nanti. Remeh ya alasannya? Nggak apa-apalah. Di situ pun kita kemudian berjumpa dengan Kristus. Karena ada banyak orang datang ke gereja motivasinya macam-macam. Ada yang cari kerja, ada yang cari pacar, ada yang cari tahu kenapa dia ada di gereja gitu. Tetapi terlepas dari semuanya, dia mungkin punya banyak macam motivasi, tapi Kristus menggunakan itu untuk memperjumpakan dia dengan anugerahnya. Amin. Yang kedua, Petrus mengingatkan kita di ayat yang ke-8 untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Saudara, mengerti satu dengan yang lain ini memang tidak mudah, saudara. Dalam bahasa Yunani-nya menggunakan istilah sumpates. Dari sana kita dapat istilah simpati atau compassion itu. Kalau bagi kita, teman-teman segereja kita adalah teman-teman seperjalanan, bukan? Seperjalanan mengikut Tuhan. Ide utama dari istilah sumpates ini sebenarnya berarti menderita bersama. Sakitmu adalah sakitku. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Ya. Makanku harusnya kau yang menanggungnya. Itu namanya sakit di dia doang ya. Berbagi suka maupun duka dengan orang-orang sekitar kita, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara punya teman baik di gereja ini ya. Saya berharap saudara menemukan 1, 2, 3, 4 orang atau mungkin masuk kelompok kecil. Saudara akan menemukan teman yang bukan hanya sekedar teman yang di permukaan, tetapi teman yang betul-betul berkomunikasi secara dalam gitu. Yang saudara bisa mengutarakan perasaan-perasaan Anda, kekecewaan Anda, kesulitan-kesulitan Anda, dan pergumulan Anda. Bukan hanya sekedar teman untuk membicarakan teman yang lain. Tetapi berbagi suka dan duka untuk bisa belajar lebih peka dan bisa mengerti apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2019, saya sempat berdebat panjang dengan salah seorang pelayan di gereja ini. Karena saya merasa dia tidak punya empati ketika ada jemaat yang meninggal dan mau diadakan ibadah penghiburan bertepatan dengan hari PA, dia katakan firman Tuhan jauh lebih penting daripada orang mati. Saya katakan pemahaman firman Allah harus mengajak kita dan menuntun kita kepada rasa empati. Kristus tidak pernah memarahi jemaat. Kristus selalu hostile dan keras terhadap para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kasar perkataan Kristus kepada para rasul, kepada hamba Tuhan, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Tapi kepada jemaat, dia melihatnya apa? Hatinya menangis. Hatinya terenyuh. Dia selalu melihat jemaat itu seperti domba yang tidak memiliki gembala. Maka saya katakan, tidak bisa engkau punya pemahaman firman Tuhan baik, tapi engkau tidak punya empati. Saudara, seorang pelayan kadang bisa punya pemahaman yang salah. Lalu untuk apa kita memahami firman Tuhan begitu banyak? Betul? Siapa namanya Pak? Nah itu kan, itu yang paling menarik buat kalian kan? Buat Anda yang paling menarik siapa orangnya? Inisial aja Pak. Dari tadi diam kayaknya siapa ya? Ini tandanya Anda itu simpati, bukan? Dan terjadilah percakapan di warung kopi. Siapa itu? Saudara, saya makin menyadari, saudara, simpati itu bukan hanya kata-kata, saudara. Bukan hanya bicara tentang memberikan kalimat-kalimat penguatan, motivasi yang memberikan penghiburan buat orang yang tengah berduka. Kadangkala saya nggak mau ngomong di tengah orang yang berduka karena saya juga nggak ngerti harus mau ngomong apa. Saya bertanya, apakah perkataan saya pada orang yang berduka itu betul-betul melahirkan, menghasilkan penghiburan bagi dia atau justru menambah
perasan lemon di luka yang sudah terbuka, saudara. Karena seringkali orang yang berduka perlu hanya sekedar kita duduk diam di sebelahnya, mendengarkan tangisannya, dan mengeluarkan air mata yang sama seperti dia mengeluarkan air mata, bukan? Tapi kadang kita terlalu banyak bicara. Lu yang kuat ya, lu yang hebat, jangan seperti orang gak percaya ya. Itu bahaya, bukan? Saudara-saudara, menjadi teman menangis, bergumul, dan berduka. Itu yang digunakan oleh Petrus, seperasaan. Yang ketiga, saling mengasihi. Saudara, memang kelima kata ini saling bertautan, saling berkaitan, saudara. Saling mengasihi sebagai saudara, tentu saja. Nah, ini berbahaya juga bagi para jomblowers ini ya. Pan kata papa suruh saling mengasihi, ya jangan pula lawan jenis terus yang kau kasih kan gitu. Ya. Jadi ramah sekali dia dengan lawan jenis, halo apa kabar, siapa namanya dek? Ini bukan saling mengasihi, Anda mengasihi dengan motivasi yang terselubung. Ya. Saudara, yang dimaksud di situ istilah Philadelphos itu dalam bahasa Yunani artinya sebenarnya bukan hanya sekedar saling mengasihi sebagai saudara. Itu ujungnya. Tapi istilah Philadelphos sebenarnya ide utamanya adalah seseorang yang lahir dari rahim yang sama. Saudara, kalau punya seseorang yang lahir dari rahim yang sama artinya saudara kandung. Kita semua ini saudara kandung. Karena kita keluar dari rahim keselamatan Kristus. Kita ini satu darah. Darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Coba bilang. Bilang apa, Pak? Jangan buru-buru langsung bilangnya. Kau saudaraku. Satu rahim. Saudara, kita lahir dari rahim yang sama. Rahim anugerah Tuhan. Kita satu darah yang sama. Kita bukan hanya sekedar perkumpulan orang Kristen, community yang hanya sekedar kumpul-kumpul, saudara. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang telah diselamatkan Kristus untuk dipersiapkan Allah dengan maksud dan tujuan yang khusus. Amin. Anda dan saya dikuduskan, kan istilah dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia ini. Untuk maksud dan tujuan yang istimewa dan tersendiri, bukan? Itu arti kudus, bukan? Maka kita semua yang lahir dari rahim yang sama, kita mungkin bisa bertengkar, betul? Adik kakak bisa berantem kan? Bahkan sengit berantemnya. Hanya gara-gara berebut make up. Kenapa kok pakai kuas eyeliner saya gitu ya? Ya saya bilang gak usah berantem lah, nih pakai pensil bisa kan? Ini namanya menambahkan bensin ke dalam pertengkaran kan. Mengapa kau pakai baju saya gitu ya. Saudara, tetapi ketika saudara kita terancam, kalau Anda satu rahim, Anda gak akan diam saja kan. Anda akan berada di depan untuk menolong dia, mendampinginya, dan melawan bahaya itu supaya saudara satu rahim itu terselamatkan. Anda mungkin berselisih tetapi Anda cukup peduli untuk membela saudara Anda seiman ketika dia berada dalam kesulitan. Memperhatikannya dan mulai mengasihinya sebagai saudara. Maka sekalipun mungkin kita berselisih dengan orang yang kita nggak suka. Tapi kalau dia sodorkan tangannya, selamat hari Minggu, harusnya saudara juga menyambutnya dengan penuh kasih, bukan? Selamat hari Minggu. Bahkan kalau perlu tambahkan kalimatnya, I love you. Ya kan? Karena kita saudara satu rahim. Amin. Ya mulai sekarang kalau ada yang gak suka nanti bertemulah di depan. I love you. Yang keempat, saling menunjukkan belas kasihan kepada yang
membutuhkan. Saudara, istilah yang digunakan Rasul Petrus di sini sebenarnya bukan hanya sekedar hati, diterjemahkannya sebenarnya hati ya. Penyayang itu bicara tentang hati katanya. Dalam konsepsi Yunani tidak begitu. Dalam terjemahan bahasa aslinya ini bicara tentang intestin, saudara. Intestin itu apa ya? Penggemar jeroan pasti suka itu. Itu usus, saudara. Usus di dalam perut. Secara harafiah bagian dalam tubuhnya. Saudara, orang Yunani percaya bahwa emosi terdalam yang namanya cinta itu, sukacita, benci, marah, belas kasihan dan lain-lain itu tidak berasal dari hati dan pikiran. Enggak, orang Yunani percaya itu berasal dari usus. Kenapa? Kalau dia benci, dia nggak mau makan bareng sama dia. Bicara masalah usus. Jadi coba lihat, yang nggak pernah makan sama-sama mungkin berkelahi itu. Ya, saya nggak pernah ajak bapak, saya siap lah diajak itu ya. Ya. Petrus menyerukan bahwa orang Kristen seharusnya memiliki emosi yang mendalam yang bukan hanya sekedar berasal dari pikiran dan hatinya, tetapi juga dari seluruh emosi yang mendalam dalam konsepsi orang Yunani pada saat itu. Ya, orang yang membaca saat itu mengerti, orang kita sekarang nggak ngerti kan konsep itu kan. Tetapi yang dimaksudkan Petrus adalah kalau mau mengasihi belas kasihan itu harus lahir dari dalam, harus punya keberanian untuk mengungkapkannya, karena ada konsekuensinya, saudara. Saudara, Petrus menyerukan ini, kalau engkau mau hidup dalam satu kesatuan hati, sebagai orang yang diberkati Tuhan, harusnya engkau bisa punya belas kasihan kepada orang lain. Saudara, kita sering menonton berita sekarang banyak korban perang kan. Bahkan sekarang vulgar sekali di media sosial, ada orang ditabrak kereta, ada orang yang bunuh diri, ada orang yang menyayat dirinya. Di sekitar kita lihat tiap hari. Berita-berita yang buruk itu membuat kita kemudian perlahan tapi pasti tidak punya lagi belas kasihan, saudara. Kita anggap itu hal yang biasa terjadi. Ini bahayanya. Kita tidak lagi menangisi jiwa-jiwa yang mati tapi tidak percaya Kristus. Kita tidak lagi bersedih ketika ada orang yang dibakar, dikremasi, tapi dia tidak pernah mengenal siapa Kristus. Bagi kita ya udah, emang udah disediakan tempat di sana buat dia, neraka namanya. Saudara, kalau kita tidak bergetar hati kita melihat jiwa-jiwa yang binasa itu tanpa mengenal Kristus. Bahkan kalau hati kita tidak bergetar terhadap anggota keluarga kita yang belum percaya dan kita tenang-tenang saja, saudara, kita nggak punya belas kasihan. Dan kita bukan orang yang diberkati Tuhan. Karena orang yang diberkati Tuhan itu punya intestinnya, isi perutnya itu penuh belas kasihan melihat orang lain. Bukan hanya belas kasihan memberi sesuatu kepada orang yang miskin lalu kemudian diposting. Guys, ini ada orang yang susah aku kasih sesuatu. Lalu kemudian diiringi dengan sebuah lagu dari UI itu ya. Tahu lagu UI yang terkenal dia? UI A I U U I U. Itu lagu dari UI kan? Kalau udah dengar lagu itu, saudara, aduh. Itu bukan belas kasihan. Karena belas kasihan tidak perlu ditunjukkan. Sehingga orang lain melihatnya, lalu kita berharap mendapatkan jempol yang banyak dan penghasilan yang lebih banyak. Saudara, dibutuhkan keberanian untuk bisa memiliki ketabahan batin, agar bisa peduli dan terlibat dengan kebutuhan orang lain, saudara. Amin. Maka coba bikin proyek ketaatan nanti di rumah. Tanyakan kepada 2 orang 1 minggu itu, apakah pergumulanmu? Tanyakan kebutuhannya, tanyakan kesulitannya. Coba tanyakan, apa yang bisa aku doakan bagimu? Atau tanyakan bagaimana harimu hari ini. Saudara,
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Anda menanyakannya, tapi saya percaya tidak ada orang yang tidak senang diperhatikan, amin. Yang kelima, Petrus katakan, nah ini yang paling sulit, rendah hati. Rendah hati ini harus terjadi kedua-duanya, kedua belah pihak. Istilah yang digunakan oleh Petrus adalah seseorang yang punya pikiran itu selalu membumi. Tidak selalu menjulang dari tanah. Ini ide utamanya adalah Menara Babel. Menara Babel itu dibangun tujuannya untuk apa? Bukan untuk menciptakan skyscraper yang pertama. Tetapi mereka sebenarnya mau apa? Mencari nama. Mereka buat tinggi sampai ke langit supaya kita dikenal, katanya kan. Sedih ya, orang berusaha untuk dikenal ya. Maka berusaha eksistensinya berada di mana-mana. Mau di dunia nyata, di dunia maya, di dunia anta beranta pun dia eksis. Saudara, ini mungkin tampak aneh bagi kita. Tapi Alkitab kalau berbicara kesombongan, ini bicara tentang meninggikan diri. Kerendahan hati bukan menganggap diri Anda lebih rendah dari seharusnya. Itu bukan, salah, jangan salah mengerti. Kerendahan hati itu bukan memikirkan apa ya, bukan hanya sekedar bicara, oh saya ini lebih rendah dari dia. Enggak, itu namanya rendah diri. Rendah diri juga adalah sebuah dosa. Saya ingat betul salah satu buku, saya lupa nama penulisnya, tapi dia berkata, dosa itu ada dua, bicara tentang personal sin. Dosa memandang diri lebih daripada yang seharusnya, dosa yang memandang diri lebih rendah dari keberadaannya. Atau dosa keluar dan dosa ke dalam. Dosa keluar itu berarti sombong. Ya, apapun yang kita bilang, dia sudah tahu. Apapun kita alami, dia pernah mengalaminya. Apapun yang kita beli, dia pun pernah beli. Jadi nggak ada yang orang lain pernah lakukan, nggak dia lakukan. Dan kalau ditanya, kau kenal nggak dengan siapa? Semua orang itu ku kenal itu. Di mana daerahnya? Di daerah Jakarta Pusat sampai Jakarta Barat, semua orang ku kenal di situ. Cuma orang itu aja nggak kenal aku kan gitu. Itu namanya sombong atau? Tapi orang yang rendah diri juga adalah dosa. Hati-hati kalau ada yang merasa rendah diri, itu dosa loh. Karena Tuhan tidak menciptakanmu lebih rendah dari orang lain. Tuhan menciptakan kita sama. Ingat khotbah 2 minggu yang lalu. Yang harus kita lakukan apa? Kita sadar bahwa diri kita adalah debu. Kita cuma debu. Dan waktu kita terbatas, di sini kita cuma sebentar, sesudah itu kita lenyap. Jika Allah meniup kita, maka kita cuma serbuk yang tidak kelihatan bahkan oleh mata. Saudara, kerendahan hati bukan tentang membuat diri sendiri kelihatan lebih buruk dari orang lain yang kelihatan lebih baik. Kerendahan hati itu bicara tentang membuat diri menjadi cara tertentu. Apa itu? Kita bisa bebas untuk turun ke tempat yang seharusnya kita turun. Untuk mengambil seharusnya bagian yang perlu kita ambil. Melayani. Adakah yang merasa tempatnya, posisinya, hidupnya terlalu tinggi sehingga pelayanan mengangkat barang dari gudang ke gereja itu bukan posisi saya? Kalau pelayanan di atas ini, di depan podium ini, itu baru saya banget. Kalau ngangkat barang, bersihin toilet, itu bukan saya. Karena saya PhD, personal head damage. Secara rohani begitu ya. Saudara di gereja ini, yang S3 pun mengatur parkir, saudara. Saudara nggak temukan di gereja lain itu. Betul? Seksi perlengkapan, mungut sampah, itu gelarnya apa? S3, S2 bukan? Kita tidak melihat latar belakang pendidikan di tempat ini, tapi kita melihat Kristus. Kristus bersedia merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, serupa dengan hamba bukan? Mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan diri, saudara tahu?
menggembosi dirinya, itu pengertiannya. Dia membuang semua yang seharusnya dia punya supaya kita bisa fit in. Dia fit in dengan kita. Karena kita manusia berdosa. Dia hadir dalam dunia ini sehingga kita bisa mengerti dia, memahami dia, dan dia rela itu. Saudara, kerendahan hati menikmati kebebasan Tuhan di dalam Tuhan untuk turun ke tempat yang seharusnya. Itulah hidup dalam kesatuan hati. Kalau kita punya 5 itu, kita bisa hidup rukun. Amin. Coba nanti cek, dari 5 kita punya berapa? Saya punya 6, Pak. Itu sombong. Kan cuma 5 tadi. Kenapa jadi 6? Ya. Yang kedua, hidup dengan cara yang berbeda. Bagaimana saudara hidup hari ini? Saudara, Petrus mengatakan, cara yang berbeda itu dilihat dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 itu adalah penerapan praktis yang spesifik dari 5 perintah di ayat yang ke-8. Ini mengandung perintah ajaran negatif dan positif, saudara. Yang pertama dia mengatakan cara hidup yang berbeda dari orang yang diberkati Tuhan itu gaya hidupnya seperti apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah Saudara, yang pertama gaya hidup orang yang berbeda itu adalah tidak membalas sesuai dengan apa yang dilakukan orang kepadanya. Kalau engkau dibilang, dasar gendut, emang? Mau apa lo? Dasar kurus. Kalau nggak ada kurus, nggak ada gemuk loh. Ya kan? Anda tidak akan menikmati privilege Anda dibilang bodinya bagus kalau nggak ada kita-kita orang. Betul kan? Bersyukur dong ada kita. Karena siapa yang disebut kurus kalau semuanya kurus? Nggak ada pembandingnya kan? Yang jelek juga nggak usah berbangga diri. Dia cakep Pak, aku jelek. Ya, makanya aku takut Pak deketin dia karena saya jelek. Ya, harus yang takut itu orang yang kau dekati dong. Karena kan kau jelek ya. Bener gak sih? Jangan ambil ketakutan orang gitu loh. Saya takut Pak deketin dia, saya jelek katanya. Ya, kagak tahu diri dia. Saya kadang-kadang suka geli gitu lihat pemuda-pemuda. Saya nggak percaya diri Pak lah katanya lah. Dia mah cakep lah katanya, saya mah jelek katanya. Saya curiga setelah khotbah ini tidak ada yang mau sharing lagi kepada saya ya. Saudara, godaan untuk membalas dengan balasan yang sama itu kita punya potensinya. Apalagi kita punya posisi cukup tinggi kan, majelis. Wah, kalau dihina dia langsung keluar tanduknya itu. Hamba Tuhan kalau dijelek-jelekin langsung emosi kan. Jemaat kalau jelek-jelekin, kok hamba Tuhan gitu katanya. Emang hamba Tuhan gak boleh marah. Saudara, saat itu orang Kristen minoritas sekali. Sampai hari ini juga masih sih. Dibenci sekali. Dihina serendah-rendahnya. Tidak jarang begitu dia ketahuan jadi Kristen, dia dipecat saudara. Begitu dia ketahuan jadi Kristen, dia bukan hanya dipecat, dilaporkan ke otorita. Karena pada saat itu, dalam konteks 1 Petrus, penganiayaan itu sudah bukan lagi sporadis. Yang membuat jemaat itu tersebar ke berbagai daerah, tetapi juga sistematis. Dan diorkestrasi oleh negara, oleh kerajaan Romawi. Sehingga siapapun yang melaporkan ada orang Kristen, maka dia mendapat semacam pengakuan atau upah tertentu begitu. Bahwa dia loyal kepada negara. Itu sebab kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 3, kita menemukan banyak orang-orang Kristen di mula-mula, mereka berbagi makanan dan menjual hartanya. Untuk siapa? Untuk teman-temannya yang jadi Kristen kemudian dipecat, dan teraniaya tidak punya rumah lagi. Begitu dia jadi Kristen, kontrakannya diambil saudara. Fudosangnya bilang, kalau kamu udah jadi Kristen, kamu gak boleh keluar. Terombang-ambing dia cari kontrakan susah. Boro-boro cari kontrakan, makan pun dia susah. Maka ada yang menjual hartanya, ada yang berbagi makanan. Ada yang, jadi konsepsi persekutuan sesudah persekutuan itu makan itu karena ada kekurangan. Tapi kalau kita sekarang kan, habis ibadah, PA, makan. Bukan karena kekurangan kan? Bahkan ada
praktek budaya dibungkus di plastik. Ini berlebihan kan? Konsepsi jemaat mula-mula itu bukan seperti itu. Karena ada kekurangan. Maka perlu ada yang saling berbagi dan mengeluarkan apa yang dia punya untuk berbagi dalam kekurangannya. Mereka bahkan disebut anjing-anjing Kristen, saudara. Saudara kalau disebut orang Kristen anjing mau nggak? Sudah kuremas mulutnya itu Pak. Ya, ngana ini, ya kita kasih lap ngana tuh kata gitu ya. Saudara, pada saat itu begitu. Maka kalau orang Kristen dikatakan dasar anjing-anjing Kristen, orang Kristen menjawab apa? Saya mungkin seekor anjing. Tapi kamu babi kafir. Loh, itu kan membalas ya. Anjing dan babi sama-sama haram kan? Betul? Padahal katanya kan gak boleh balas ya. Bijaksana sekali awalnya, di akhir menyakitkan ya. Tapi Petrus berkata, jangan begitu, jangan lakukan itu. Jangan membalas dengan balasan yang sama. Jangan membalas hinaan dengan hinaan, umpatan dengan umpatan, cacian dengan cacian, ancaman dengan ancaman. Saudara, nasihat seperti itu tentu merupakan kontra cultural kan? Kontra budaya. Budaya yang terjadi pada saat itu ya begitu. Kalau kau dihina, hina balik. Kalau kau dibully, bully. Bahkan kalau sebelum dibully, bully duluan. Ya. Orang Batak gitu kan? Kakinya diinjak langsung tonjok dulu kan? Baru setelah tonjok, Mas kenapa ditonjok? Kakimu itu kan? Pukul dulu kan? Saudara, jangan marah, apalagi membalas. Tapi sulit bagi kita tidak membalas kan? Maka itu kalau tidak membalas apa yang kita lakukan? Petrus katakan, give the blessing. Berkatilah. Nah ini lebih jauh sulit dilakukan. Tidak membalas itu sulit. Tapi dikatakan, jangan membalas, tapi perlakukanlah sebagai saudaramu. Berkatilah. Oh ini lebih sulit. Tidak membalas itu butuh kekuatan ekstra. Memberkati dengan orang yang menyakiti kita, itu butuh pengendalian diri. Betul? Tidak membalas itu butuh kekuatan ekstra. Memberkati orang yang menyakiti kita butuh pengendalian diri. Saudara, itu sebab Yesus berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28 berkata apa? Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah. Saudara, mengapa ya? Kalau kita dipukul lalu kita bilang, terima kasih buat pukulan. Begitu indah dan manisnya. Aku memberkatimu. Kiranya Tuhan tidak memukulmu dari sorga. Tidak kan? Saudara, kasih itu lebih dari apa yang tidak kita lakukan. Kasih itu bergerak dari negatif, tidak membalas, tapi menuju ke positif, memberkati dan mendoakannya. Yang namanya kasih itu bukan hanya bicara Anda tidak membalasnya, tapi itu bukan kasih Kristus yang biasa saja. Karena Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 dia tidak dipisahkan, saudara. Jangan balas, tetapi juga lakukan yang berbeda. Kontra cultural yang pada saat itu biasanya terjadi. Buatlah budaya yang baru, budaya Kristus. Budaya orang-orang yang diberkati Tuhan, budaya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berkatilah orang yang membencimu. Berkati orang yang mendoakan orang-orang yang tidak menyukaimu. Berlututlah bagi nama-nama itu. Betul? Saudara, demikian juga dibutuhkan kasih karunia untuk mendoakan orang lain. Maka kita bisa berdoa bagi orang-orang yang membenci kita dan berkata, Tuhan, Engkau kenal aku ini bagaimana pemarahnya. Aku gak bisa tidak membalas apa yang diperbuat orang kepadaku. Tapi karena perintahmu Tuhan, aku marah sekali. Tapi tolong Tuhan, aku berdoa kepadamu. Jangan pedulikan hatiku yang marah ini. Berkatilah orang yang membenci saya. Abaikan perasaan saya yang tidak suka itu. Tapi tolong berkati mereka. Terlepas dari apa yang saya rasakan. Kalau kita berdoa begitu, jujur gak? Jujur dong.
Saya sering kali berdoa begitu, Tuhan, aku sebel banget dah. Udah capek-capek, sebel banget. Tapi Tuhan, abaikanlah sebel hatiku ini. Karena aku cuma hamba-Mu kan. Berkatilah mereka. Abaikanlah saya. Dan tolonglah saya supaya saya bisa terus mengasihi mereka dan melayani mereka dengan penuh kasih. Seperti Kristus yang tidak pernah putus asa dan menyerah ketika saya melakukan sebuah kejahatan di hadapan Tuhan berulang-ulang kali. Amin. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan? Ketika kita dihina, bagaimana tanggapan kita? Ketika orang melontarkan tuduhan palsu tentang Anda, apa yang Anda lakukan? Marah? Counter isu yang baru? Keluarkan kartu as yang Anda miliki tentang dia? Kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Kata Bapak Agustinus, jika Anda menderita ketidakadilan karena orang jahat, ampunilah orang jahat itu supaya tidak ada dua orang jahat. Karena kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda menjadi orang jahat yang kedua setelah orang yang jahat melakukan kejahatan kepada Anda. Setuju? Iya. Jangan tambah-tambahin orang jahat di dunia dengan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dunia ini sudah penuh sesak dengan orang jahat. Mari kita buat budaya yang baru. Counter cultural di dalam dunia ini. Seorang penulis dan hamba Tuhan mengatakan jadi seorang Kristen berarti mengampuni apa yang tidak termaafkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni apa yang tidak bisa diampuni dalam diri Anda. Itu sebab Kristus perlu mati. Nah kalau begitu, sudah dua hal ini kita miliki dari Petrus. Kalau kita melakukannya, apa yang akan kita dapatkan? Anda sudah diberkati, maka patternnya harusnya 2 poin tadi. Kalau Anda melakukannya, Anda akan lebih diberkati. Maka Rasul Petrus mengatakan, kejarlah kedamaian dan tetaplah percaya kepada. Saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 adalah kutipan Petrus dan amanuensisnya, juru tulisnya namanya Silwanus itu. Dia mengutip dari Mazmur pasal 34, saudara. Ayat-ayat itu menggambarkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan, kalau Anda menginginkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan apa yang Petrus katakan. Jaga lidah, jaga bibir, jauhi kejahatan, cari dan kejar perdamaian. Inilah yang dijelaskan oleh Mazmur pasal 34 yang dikutip oleh Petrus. Ketika kita hidup seperti itu, maka kita akan menerima janji Tuhan di dalam ayat 12. Apa itu? Saudara, mata Tuhan akan tertuju kepada Anda dan saya. Tuhan akan memperhatikan Anda, dan Tuhan bukan hanya memperhatikanmu dan saya, tetapi Dia juga mendengar doa-doamu dan doa-doa kita. Doa-doa kepada orang-orang yang tidak percaya supaya diselamatkan. Tuhan akan mendengar setiap permohonan kita bagi orang-orang yang berkekurangan supaya dicukupkan. Doa supaya para misionaris hamba-hamba Tuhan di garis depan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka boleh memenangkan banyak jiwa. Tapi juga menariknya saudara, Tuhan tidak membiarkan kita terus dianiaya oleh orang-orang yang membenci kita. Karena Tuhan melarang kita untuk membalasnya, karena pembalasan itu milik Allah. Tuhan berkata, di ayat yang ke-12, nanti Tuhan yang akan menantang orang-orang yang melakukan kejahatan. Tadi kita baca Mazmur kita. Orang yang membenci orang benar akan mengalami banyak kesulitan, betul? Saudara, renungkanlah ini sejenak ketika kita menjadi orang yang tepat di mata Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, patternnya ini. Coba cek lagi, apakah aku masuk kategori orang yang diberkati Tuhan ya? Jangan-jangan aku belum masuk kategorinya karena aku masih suka berkelahi. Aku gak mencari kedamaian. Kalau gak ada pertengkaran rasanya hidup ini hampa. Saudara, mari belajar. Kristus telah mati bagi kita. Kristus Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Ketika kita sulit untuk melakukannya, memikirkannya susah Pak dilakukan. Ingatlah Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh, garis bawahi di situ, seteru, musuh. Kita diselamatkan pada saat kondisi kita masih menjadi musuh Kristus. Bukan sudah jadi teman, diselamatkan. Kita masih tidak beriman, kita masih berdosa, kita masih tidak berdaya, kita masih musuhnya. Dia mengutus putranya untuk mati bagi kita, dia memberi firman-Nya, dia mengirimkan Roh Kudus dimateraikan dalam hati kita untuk menyadarkan kita bertobat dan berbalik dalam hidup kita. Memberi hidup baru bagi kita. Lalu kemudian kita tidak lagi menjadi musuhnya. Kita tidak lagi durhaka. Kita bukan lagi orang asing bagi kerajaannya. Amin. Kalau begitu apa kesimpulan kita hari ini? Saudara, hidup diberkati Tuhan itu bukan bicara mengenai orang dapat ini dan itu. Jauhkanlah konsepsi diberkati Tuhan dengan pengertian itu. Orang diberkati Tuhan itu konsepsi remeh sekali dalam Alkitab. Walaupun ada diberkati Tuhan karena ketaatannya, itu konsepsi perjanjian lama, saudara. Berkat Tuhan diberikan melalui anaknya yang tunggal itu, keselamatan. Hidup diberkati Tuhan itu adalah hidup yang berisi tanggung jawab untuk hidup seperti Kristus. Hupoframon tadi, seperti menulis dan mengajari anak menulis itu. Teladan bagi kita, kematian dan penderitaannya. Dan tahukah saudara, Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Karena dia ingin saudara dan saya itu hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Dan berkat Tuhan tidak pernah datang otomatis, saudara. Tak pernah datang otomatis. Jangan berharap Tuhan berkatilah. Tapi merespon cara hidup kita. Memperhatikan orang benar, tapi wajahnya menentang orang yang jahat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup selayaknya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah kami yang hidup, Allah yang empunya kami, menyelamatkan kami dan mengasihi kami sedemikian rupa. Hari ini kami belajar untuk mengoreksi hidup kami. Apakah kami masuk dalam kategori hidup yang diberkati Tuhan itu? Apakah hidup kami bisa berdampingan dengan sesama kami? Dengan saudara satu rahim ini. Karena kami diciptakan Tuhan, diselamatkan untuk maksud yang mulia yang Tuhan sedang persiapkan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran ini. Biar kami boleh merefleksikannya dalam hidup kami. Dan sungguh kami boleh ditegur olehnya. Dan berkatilah jemaat-Mu hari ini yang merenungkan firman Tuhan ini seperti Engkau terlebih dahulu telah memberkati hamba-Mu secara pribadi dalam perenungannya. Kiranya jemaat-Mu di tempat ini terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kedewasaan iman menolong setiap jemaat untuk menyadari panggilan Tuhan dalam hidup mereka, di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, di lingkungan di mana dia berada, bahkan menangisi orang-orang yang belum percaya itu, dan tidak hanya fokus pada kehidupannya sendiri. Tolong kami supaya kami boleh sungguh peduli dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan, peliharakan seluruh anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami yang berada di Indonesia. Pelihara mereka, iman percaya mereka seperti Tuhan memelihara kami. Kami mengingat untuk para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, para misionaris di garis depan yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk memberitakan Injil. Tuhan tolong mereka dan mampukan mereka seperti Tuhan memampukan kami untuk berjuang di tengah perantauan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk adik Nicole, adik Jeremy, saudari Graciela, saudari Viva Juliarta, saudara Peter, Bapak Pauline Alex,
Saudari Dwina, Saudari Elina, Ibu Sofia, Saudara Rio Jiro, Saudara Jonathan, Saudara Dwi Antono, maupun semua jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memelihara mereka dan menopang kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, teladan yang baik dari orang tua sehingga mereka boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dengan cinta Tuhan. Kelak dewasa mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi semua saudara yang bekerja, yang menjalani kehidupan keluarga, Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan bijaksana, dan beri kemampuan untuk bisa menapaki usia yang Tuhan karuniakan itu. Ketika mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkanlah dan berikan kemampuan untuk bisa tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Bagi semua saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Pendeta Atsumi, Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, dan Bapak Yanes yang tengah berjuang untuk proses kesembuhan, pemulihan, kesehatan, mohon anugerah Tuhan bagi mereka. Beri kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberi pemulihan total bagi mereka masing-masing. Yang mungkin masih harus terapi, Tuhan berilah kekuatan, ketekunan, kesabaran bagi mereka. Dan biar seluruh penderitaan, kesulitan, dan sakit penyakit ini makin mengarahkan fokus mereka, hati mereka kepada Tuhan. Tuhan peliharakan ibu-ibu yang tengah mengandung. Kami boleh diberkati Tuhan gereja ini dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan melalui ibu-ibu yang tengah mengandung. Ibu Cindy, Ibu Winda, Ibu Welsa. Tuhan perlengkapilah kemampuan pemeliharaan Tuhan buat bayi yang di dalam kandungannya. Dan kami memohonkan bagi semua ibu-ibu yang tengah menantikan, mendoakan, bergumul. Kami mohon berilah kepercayaan kepada seluruh pasangan, ibu maupun juga keluarga yang tengah menantikannya. Berbelas kasihanlah kepada jemaat-Mu dan umat-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dan memeliharakan seluruh pelayanan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini di seluruh GI3 di seluruh Jepang. Mohon Tuhan campur tangan dalam pelayanannya. Dan Tuhan memberkati seluruh pergumulan yang dihadapi. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.